Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Sapri dari Dalahan. Apa kabar kalian semua yang ada di mana aja, terutama di Indonesia? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua ya. Ini masih suasana Lebaran. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua yang merayakan. Kandik segala-gala jember kita di mana kina, di perantauan, di dusun, di kota, di mana kina, pokoknya yang penting kamu sehat galau. Nah, hari ini aku mau nunjukin ke kalian, akhirnya alhamdulillah ini untuk pertama kalinya aku bikin tempe. Ini aku kasih tahu ke kalian, ini aku bikin tempe untuk pertama kalinya selama aku tinggal di Italia. Pernah aku bikin kemarin itu tempe juga. Apa saya? Itu makanlah. Pernah aku bikin sekali waktu itu, tapi nggak pakai nggak pakai kacang kedelai gitu. Aku coba-coba dengan kacang yang lainnya. Jadi itu, tapi rasanya nggak kayak tempe gitu ya. Anyway, jadi ini aku bikinnya itu puas pol gitu ya, beda rasanya gitu, karena waktu masih tinggal di Indonesia kan tinggal beli aja berapapun itu gitu ya, mau setiap hari mau sebanyak apa gitu, kita bisa beli di mana aja gitu ya di Indonesia, karena memang Indonesia pengkonsumsi tempe gitu ya. Cuman untuk kami yang tinggal di Eropa gitu ya, sekarang kami udah tinggal di Italia gitu, tempe itu ada jualnya gitu ya, ada jualnya di online, cuman mahal gitu. Terus belum lagi kalau dikirimkan gitu kan nggak fresh lagi gitu ya. Nah, jadi aku coba-coba bikin sendiri gitu ya kan. Aku beli, ada raginya, di sini ada jual raginya, orang kita juga yang jual gitu ya kan. Jadi aku tuh udah puas banget nih. Ini masih anget banget rasanya tuh ya, ini baru jadi gitu ya. Nanti aku mau bikin sambal tempe untuk makan siang kami. Jadi aku bakal tayangin videonya untuk kalian gitu ya. Mana tahu kalian mau bikin gitu, mana tahu ada yang di perantauan di luar negeri gitu ya, pengen bikin tempe, yang susah ngedapetin tempe, itu mudah banget. Asal kita itu punya kacang kedelai sama ragi tempe. Bunda ini dulu nak, bikin video dulu nak. Iya. TV-nya mau Bunda matikan? Mau Bunda matikan TV-nya? Boleh. Bundanya TV-nya mau Bunda matikan? Bunda matikan ya? No. Nah, udah makan di sana sambil nonton TV. Oke? Jadi buat kalian yang di mana aja, yang di perantauan di mana aja gitu ya, pengen bikin tempe sendiri gitu ya, aku bakal kasih videonya. Mungkin video ini bisa kalian coba gitu. Banyak sih video-video yang lain gitu ya kan, cuman aku pengen nunjukin ke kalian betapa panjangnya perjuangan aku bikin tempe ini gitu. Jadi tempe ini sampai jadinya ini kalau aku hitung-hitung itu sekitar 34 jam gitu ya, 34 jam ya, kurang dari 2 hari 2 malam gitu. Aku udah kaget banget pas tadi pagi aku cek gitu kan, alhamdulillahirabbil alamin gitu, ternyata tempeku jadi gitu. Dan ini biasanya kalau aku beli tempe di Itali, kalau dulu beli tempe gitu ya, ini aku masukin ke dalam freezer. Nah, ini sekarang aku bisa bikin sebanyak-banyaknya, ragi tempe aku juga banyak. Jadi ini karena berhubung masih anget, jadi aku dingin dulu baru nanti aku masukin ke dalam freezer. Nah, jadi buat kalian, berbahagialah kalian yang tinggal di Indonesia, yang bisa mengkonsumsi tempe setiap hari, karena kalian kalau sudah merantau jauh dari Indonesia, kalian pasti akan merindukan tempe, dan kalian akan menjerit setelah membeli tempe dengan harga bandrolnya mahal sekali. Kalian tahu ini di sini di Italia, ini seberat, aku nggak tahu ya berapa, pokoknya seukuran inilah gitu ya. Satu ini bisa dibanderol Rp80.000 gitu kalau dirupiahkan gitu ya. Jadi aku mendingan bikin sendiri, sehat, terus aku bikin sebanyak-banyaknya gitu ya. Aku bisa freezer, terus aku bisa makan kapan aja gitu. Oke, kalian bisa ikutin video aku. Terus sambil aku tayangin bikin video, aku bikin sambal tempe dulu buat makan siang laki aku ya. Oke, makasih yang udah nontonin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kacang kedelainya aku pakai 1 kilo. Jadi di Italia itu mereka juga konsum kacang kedelai, tapi aku nggak tahu mereka buat apaan ya.
Nah, kita bersihin dulu kacang kedelainya pakai air mengalir gitu ya. Ini aku cucinya sampai 3 sampai 4 kali gitu, pokoknya sampai bersih nggak ada kotoran kayak gitu. Nah, kalau udah bersih, kita rendam kacang kedelainya. Jadi, kita rendam kacang kedelai itu minimal 8 jam. Jadi, aku rendamnya itu dari sore sampai besok paginya. Nah, ini dia penampakan kacang kedelainya yang udah aku rendam 1 malaman ya. Jadi, ada buih-buihnya kayak gitu. Lanjut, udah gitu kita cuci bersih tadi kacang kedelainya, terus kita mulai ngerebus kacang kedelainya. Karena kacang kedelainya itu banyak, jadi aku gunain panci yang agak besaran ya. Nah, kalau kacang kedelainya udah mendidih, kita ambilin itu yang ngapung-ngapung di atas itu kulit dari kacang kedelainya. Jadi kita ambilin, kita bersihin terus menerus sampai bersih gitu, terus kita masak kacang kedelainya sampai matang ya. Nah, bagian ini nih yang sebenarnya yang panjang. Jadi, kacang kedelainya yang udah matang tadi, kita cuci lagi berkali-kali dengan air mengalir. Terus nanti kacang kedelainya itu kita agak kucek-kucek kayak ngucek baju kayak gitu, biar kulit-kulit dari kacang kedelainya itu lepas. Kalau kacang kedelainya udah kita kucek-kucek, terus kita bilas pakai air. Nah, kita bisa ngelihat itu dari kulit-kulit kacang kedelainya itu dia turun sendiri gitu. Jadi berkali-kali kita bilas sampai bersih. Nah, kalau udah dibilas bersih, kita tiriskan dulu kacang kedelainya. Terus kalian bisa lihat ini sampahnya banyak banget sampai 1 mangkok gitu loh. Lanjut, ini kacang kedelainya aku letakin di nampan supaya agak keringan kayak gitu. Jadi kalian bisa elap-elap pakai anduk gitu supaya cepat kering kacang kedelainya. Nah, ini kacang kedelainya udah mulai kering sampai aku udah ganti alas anduknya gitu ya. Terus ini mulai kasih ragi. Jadi 1 kilo itu aku kasih raginya 2 sendok makan. Terus aku kasih 1 sendok tepung beras. Itu gunanya untuk supaya nanti tempenya jadi lebih padat gitu. Nah, terus baru kita aduk-aduk rata pakai sendok ya. Lanjut, ini aku masukin kacang kedelainya ke dalam plastik. Jadi plastiknya itu yang setengah kiloan kayak gitu. Nah, jadi ukurannya itu kira-kira segini ya. Nah, kalau udah selesai semua, ini aku tutup plastiknya pakai api lilin kayak gitu. Jadi gunanya itu supaya nutup semua. Dan tadi aku dapetnya itu jadi 4 plastik. Nah, ini bagian yang penting, kita jangan lupa tusuk-tusuk plastiknya pakai lidi atau apalah gitu ya. Jadi supaya gunanya itu raginya nanti bisa bekerja dengan baik. Lanjut, ini aku masukin kacang kedelainya ke dalam oven karena dalam oven itu suhunya hangat. Bisa juga dimasukin ke dalam lemari ya. Oke. Dan setelah kurang dari 2 hari 2 malam, akhirnya aku cek tempe aku. Terus ternyata tempenya hasilnya jadinya bagus banget. Itu aku senengnya minta ampun, kaget, seneng, bangga, gimana lah gitu. Pokoknya campur aduk. Dulunya bisa-bisa beli aja gitu. Sekarang pas tinggal di Italia, aku akhirnya bisa bikin tempe. Nah, ini tempenya langsung aku bikin sambal pakai teri gitu untuk makan siang biar nanti suami aku bisa cicipin langsung rasa tempe buatan aku. Sì, 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 mangia, mangia, mangia. No, tempe cos'è? Non è tempo, Tempe, anchofis, cos'è? Cosa si chiama anchofis? acciughe. Acciughe? No, dry fish. Ah? Ini dia cobain sama tempe, sama teri, sama lala buncis. No, che voglio. Ma perché sei solo, mamma mia? La niente che voglio. Lì sono di te, Perché voglio troppo caro. Voglio più expensive.
kalau rebusan kita pakai colek sambal, kalau orang Itali pakai minyak zaitun sama garam. Dan aku suapin Adrian dulu makan, emaknya nanti makan. Quindi questo è quello che hai fatto te? Questo è quello che hai fatto te, tempo? Sì. No, buono. È buono? Davvero buono? Alhamdulillah, ternyata suami aku seneng banget dengan rasa tempe buatan aku. Dan memang sebelumnya sih memang dia suka makan tempe. Secara dia itu semuanya suka makanan Indonesia. Tuh kan liatnya aja udah seneng banget, makannya lahap banget sampai nggak noleh-noleh lagi. Come tempe? Buono. Buono? Davvero buono? No, è cattivo. Dove è questo? Tempe originale? Buono. Anche buono? Perché dici che non è buono? Perché dici che non è buono? No, I don't like it because I fried senza salt and quello lì. Dan ini udah porsi yang kedua. Ini beneran enak atau dianya yang lapar ya. Anyway, senang aja ngelihatnya makan gitu. Mari makan. Nah, setelah suami aku udah selesai makan, si Adrian udah selesai makan, mumpung baby Kartika masih bobo, jadi saatnya aku makan nikmat. Meskipun cuma lauknya sambal tempe sama teri plus rebusan buncis, itu rasanya udah makanan sultan banget bagi kami yang tinggal di Eropa. Terkhusus aku ya. Jadi bagi kalian yang berminat bikin tempe sendiri, kenapa enggak? Terkhusus buat aku yang udah tinggal di Itali, jauh dari Indonesia, harga tempe di sini mahal banget. Terus kenapa enggak kalau bisa bikin sendiri kan, bisa bikinnya banyak, bisa disimpan. Jadi kalian juga bisa bikin sendiri di rumah gitu. Apalagi buat kalian yang merantau jauh dari Indonesia. Ini makanan sultan. Oke, sekian dulu video dari aku hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang nonton. Mudah-mudahan kalian juga berminat bikin tempe sendiri. Terima kasih yang udah nontonin video-video kami. Terima kasih segala-gala jemaah kita. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua, semangat, dan jangan lupa makan.